makamnya Sayyid Syarif Abdurrahman bin Sultan Sulaiman. Ya, kakak sekaligus bapak sekaligus guru dari Sayyid Syarif Abdurrahim bin Sultan Sulaiman. Ketika beliau meninggal, Sayyid Syarif Abdurrahim merenovasi rumah yang tadinya hanya seperti gubuk. Terus ketika pemakaman selesai, beliau bikin tiang 4 ini sampai bangunan seperti ini. Dan ketika beliau meninggal, beliau berwasiat kepada santrinya nggak boleh merubah tiang 4 ini. Dan beliau mau dimakamkan di samping beliau, tapi minta di luar dari tiang. Dan minta di belakang beliau, bukan di depannya. Satu, menunjukkan beliau saking takdimnya, saking cintanya kepada kakak, guru, sekaligus orang tua beliau. Hanya beliau dan nisannya ataupun kijingnya, makamnya itu minta dikecilkan, dibiasakan aja. Jangan nggak minta diistimewakan seperti kakaknya. Kalau mau mengistimewakan, mau mengagungkan, ya kakaknya. Beliau mintanya seperti umumnya, makam beliau di luar dari tiang 4 ini. Karena menurut beliau ketika nanti tiangnya dirubah, beliau dimakamkan di samping persis, beliau merasa nggak pantas. Karena merasa kalau orang Jawa bilang itu nggak sopan atau terlalu berani. Istilahnya sul adab lah. Beliau nggak mau dikatakan santri, dikatakan anak, dikatakan adik yang nggak tahu berbudi, yang nggak tahu adab. Makanya beliau minta di luar dari tiang. Dan makam dari dulu ya seperti ini Pak, pasir. Iya, pasir seperti ini. Ya kalau menurut Siki emang hampir kayak pasir laut. Ya emang karena di sini dulunya menurut cerita ya laut. Dan memang dari generasi turun temurun, walaupun dulu beberapa orang banyak yang meminta mau merenovasi, mau ngeramik area pemakaman, tapi dari leluhur kami, dari orang tua, dari simbah buyut kami, emang nggak pernah mengizinkan siapapun untuk mengkeramik ini. Karena emang menurut cerita, emang sama Mbah Suroh sendiri nggak diizinkan. Iya, kalau mau renovasi silakan yang lain, tapi lantai tetap minta seperti ini. Ya pasir ya masih, istilahnya pasir daerah sini ya seperti ini. Sudah? Yang berarti yang Mbah Surutnya? Kalau yang Mbah Suroh, kalau dikatakan Mbah Suroh ya beliau berdua ya itu Mbah Suroh. Tapi kalau yang namanya Ki Joko Suro ya beliau. Sayyid Syarif Abdurrahman bin Sultan Sulaiman. Walaupun ada yang ketika beliau bangun rumah ini ya dikatakan diberi nama gelar sama lingkungan itu Ki Joko Suro, dan beliau juga punya nama lain itu Sunan Bonang. Sunan Bonang? Iya. Sunan Bonang Tuban? Bukan. Tapi Sunan Bonang juga ya? Iya. Wallah alam, kita nggak berani mengatakan bukan, tapi wallah alam ya. Karena kita nggak tahu entah itu satu orang ataupun 2 orang, wallah alam. Walaupun kalau melihat zaman, ini bangunan tahun 1300-an. Kalau bangunan sendiri itu tahun 1300-an. Kalau era Wali Songo, itu antara abad 15 sampai 17. Iya, kejayaan Wali Songo kan masa kejayaan Islam di era Wali Songo kan. Itu antara abad 15 sampai 17. Kalau bangunan ini antara abad 14 atau tahun 1300-an.
Itu. Ya, walaupun kemungkinan menurut cerita juga zaman sebelum itu juga emang sudah ada wali songo sebelumnya, sebelum yang kita kenal wali kejayaannya itu di antara abad 15, dari abad 12 juga menurut cerita sudah ada wali songo. Kan itu. Kalau Said Syarif Abdurrahman, pertama itu ada juluk dari Ki Joko Suro, juga Sunan Bonang. Kalau Sayyid Syarif Abdurrahim bin Sultan Sulaiman itu punya gelar lain juga, punya juluk nama lain, itu Syekh Ahmadun, Sunan Hadun, atau Sunan Naudung. Ya, kalau di dalam mungkin cukup. Kalau mau tanya di luar lah. Iya. Maaf. Assalamualaikum. Enggak. Kita bebas mau duduk di sini, mau sebelah situ, atau di mana. Jadi ini peraturan juga untuk semuanya, bukan untuk peziarah, bukan juga untuk orang lain. Berlaku untuk juru kunci juga. Jadi kalau juru kunci pun kalau di dalam makam paling lama ya 1 jam. Nggak boleh dari habis isya sampai subuh di dalam makam itu nggak boleh. Karena satu, jelas orang takutnya ketiduran karena kita tidur di makam nggak boleh. Makanya itu hanya 1 jam. Kalau mau dilanjutkan silakan di samping. Iya. Walaupun nanti sambil zikir kita tiduran, tapi kita nggak masalah karena kita tidur nggak di atas makam. Jadi di luar lah. Di luar semua. Mau 1 minggu, mau 1 bulan, silahkan, tapi ya di sini di Jadi samping. katanya ada yang tirakat itu selama berhari-hari itu ya di sini mereka. Ya di sini di samping ini, bukan di dalam. Karena memang di dalam nggak boleh. Ya kami kunci dari dulu sampai sekarang itu dikunci. Ketika dibuka hanya ada peziarah. Ketika kita keluar, ya kita kunci lagi. Iya, boleh setiap saat, hari-hari biasa kayak gini, mau ada peziarah, tetap kita antar jam berapapun. Malam udah ada listrik ya Pak? Ada, ini semenjak lampu masuk, listrik masuk desa ini, orang tua sudah memperhitungkan untuk menerangi ini. Cuma kalau nggak ada peziarah, pun tetap kita matikan, nggak nyala. Nah, Kecuali ada orang tirakat. kalaupun orang tirakat juga masing-masing. Dia ada yang pengennya gelap, ya kita nggak nyalakan. Karena setiap peziarah, silakan, punya karakter masing-masing. Ada yang suka terang ketika di dalam, ya kita nyalakan. Jadi kalau Menghubungi Bapak gitu, Pak, ya kalau yang mau masuk ke dalam, ya harus ke rumah karena kondisi terkunci. Kan seperti itu. Jadi rumah Bapak tadi yang pas depan makam itu ya? Iya, yang lagi ada pengajian.